Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Seperti biasa mari kita mulai dengan membaca Adhkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsi wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkal
توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشره وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan imannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita janjikan pekan lalu bahwasanya pagi ini kita akan menyampaikan masalah salat, as-salawat. As-salatu ala nabi. Bagaimana dan di mana tempat-tempat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawadinus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawadin atau makan al-makan. Ya. Di mana saja kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di salawat tidak mengenal waktu, tidak mengenal bulan tertentu, tahun tertentu. Ya, setiap hari itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nas yang sahih, ya. Teks yang sahih, bacaan salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita baca dalam salat sebelum salam. Ya. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 3370, kalau Muslim nomor 406. Ya. Itu bacaan salat seperti contoh tadi atau dikenal dengan salat Ibrahimiyah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian yang kedua juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, lafaz dari Muslim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu merindukan kita. Bagaimana kita tidak merindukan Rasulullah? Ya. Dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya dia bersabda, "Syakautu ila ihwani." Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Lantas para sahabatnya bertanya, "Wa man ihwanuka ya Rasulullah?" Siapa saudara-saudaramu itu wahai Rasulullah? Alasna ihwanuka ya Rasulullah, bahwa bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Ya. Tapi jawab Nabi apa? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat. Maka kemudian para sahabat dengan penuh penasaran menanyakan siapa saudara-saudara Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ihwani man yu'minu bi wa lam yurani. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku tapi tidak melihatku. Ya, kita ini umatnya. Ya. Rasulullah rindu dengan kita. Kita rindu gak dengan Rasul? Ya. Cara kita menunjukkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, sungguhnya orang yang paling dekat denganku, tempat duduknya, kedudukannya di insyaallah di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Aulan nasabi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salati. Jadi orang yang banyak bersalawat. Apa makna salawat? Kalau salatullah minal
Kalau sholawat itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya sana'uhu alaihi indal malaika. Allah memuji Rasulullah SAW di depan para malaikat. Sana'ullahi ya alaihi ala Rasulullah SAW indal malaika. Ya. Baik, ada 15 tempat ini ya, kita disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak saya sebutkan seluruhnya, sebagian saja yang bisa disebutkan. Yang penting menurut saya insya Allah. Yang pertama adalah ya, yang sering kita baca minimal 17 kali ya. Yaitu ketika sholat, ketika tasahud kita membaca sholawat ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Itu tempat pertama kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, indal adzan wal iqamah. Ya. Sering saya sebutkan bahkan kemarin sebelum ujian ini kita jelaskan bagaimana etika kita, cara kita mendengarkan adzan. Bukan seperti tadi tidur adzan dikumandangkan tidur semua. Ya. Kenapa ini? Seperti saya sering tegaskan, karena tidak hadiran kakak-kakaknya. Adiknya sudah tidur di sini, kakaknya masih tidur di mana? Ya. Jadi mari ya, kakak-kakak itu pahala yang besar mengajak adik-adiknya. Pertama, datang ke masjid, sholat berjamaah. Jangan sia-siakan kemudian mereka tidur di sini. Ya, ajak menunaikan sholat qobliyah. Ya. Bangunkan. Kalau bukan kakak siapa lagi? Ya. Beri contoh yang baik. Bukan terlambat masbuk apalagi. Ya. Sudah tidak sholat 2 rakaat, ya, qobliyah subuh terlambat ya. Masbuk. Dapat telur busuk lagi tiap hari. Ya. Sholatnya di shot akhir terus. Ya. Jadi urutan shot itu bukan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir bukan. Ya. Gak ada salahnya kelas 6 shot depan, yang 5 shot depan, gak ada masalah. Jadi sering dihimbau bahwasanya sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi mendengar himbauan ini kadang-kadang biasa saja kita mendengarnya. Tapi kalau mungkin yang sholat subuh dan qobliyah subuh berjamaah besok dapat bungkus ya, sembako, insya Allah penuh masjidnya. Ya. Tapi ini ya, kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah seperti apa? Lebih baik dari dunia yang kita miliki saat ini, insya Allah. Tapi kita kadang tidak hirau. Minat dunia wa ma fiha. Coba. Dari dunia dan isinya yang ada di dunia ini.
kita bentuk kebiasaan memperhatikan qobliyah subuh. Nanti kalau sudah tamat dari pesantren, ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Seakan-akan kalau kita sudah ketinggalan qobliyah subuh itu, kita kehilangan sesuatu. Ada yang hilang dari kita. Dan itu tidak akan terulang besok pagi. Pahala hari ini, pagi ini, tidak akan kita dapatkan besok pagi. Karena sudah lewat catatannya. Ya. Jadi kalau sudah kelas 6, kelas 5, kelas 4 masih disuruh sholat qobliyah subuh itu Masya Allah. Ya. Punya hadir duluan, perhatikan sholat qobliyah subuh. Apalagi sholat jamaah. Baik, yang kedua namanya tadi apa? Bainal adzan wal iqamah. Dan di ujian kemarin sudah ditanyakan juga SMP, SMA tidak. Ya. Bagaimana etika kita ketika mendengar adzan? Apapun kesibukan kita, aktivitas kita, saat adzan dikumandangkan, sejenak saja, 2 menit, 3 menit, dengarkan adzan. Ya, karena ada pahala yang luar biasa. 5 waktu dalam sehari semalam kesempatan itu datang. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya itu, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa kemarin? Langkah-langkah kita mendengarkan adzan. Yang pertama, idza sami'tu nida falyaqulu kama yaqulul muadzin. Meniru ucapan muadzin. Illa hauqala illa hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika pada yang kedua, ketika kita mendengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berdoa wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, apa langkah ketiga? Yang ketiga, membaca sholawat. Bukan langsung membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sholawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ila akhir. Baru membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'atsallahu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ya. Jadi dalam hadis tersebut summa sallu alayya, maka kemudian kamu setelah mendengar adzan itu sebelum qomat sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asr. Sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wal hasanatu bi asrati amsalha. Kebaikan itu Allah akan balas 10 kali lipat. Nah, kalau kita tidak menjawab adzan dan membaca salawat, ya sudah berapa kebaikan yang kita hilangkan, pahala yang kita lewati. Yang terakhir apa? Berdoa. Gunakan kesempatan antara adzan dan qomat itu berdoa. Minta apa saja, Allah akan kabul. Karena antara salat bainal adzan wal iqamah ini dakwatun la turad, ada doa yang tidak ditolak. Bukan tidur kayak pindang tadi itu. Diajak sholat qobliyah subuh, pura-pura ngaji, pura-pura tidak dengar gimana. Ya. Apa pahalanya sudah kebanyakan apa? Ya. Udah keberatan pahala. Gak ada yang menjamin kita nih sholat kita tadi diterima semua, tidak. Andai kata bawa HP kamu tadi, ya, ada nggak masuk WA atau SMS? Ting, sholatmu subuh ini 80%, nilainya 70. Ya. Kalau ada seperti itu kita bisa memperbaiki sholat kita. Ya. Malah takut sombong, sholatmu 100, wah, tantang benteng nanti.
Makanya dianggap pahala itu dan siksa itu oleh Allah Subhanahu wa taala hal gaib, digaibkan, tidak diperlihatkan. Agar memicu kita untuk senantiasa merubah, berbuat baik, ya, memperbaiki amal soleh kita. Itu tujuannya, di antara hikmahnya kenapa pahala kita tidak diperlihatkan, adab Allah tidak diperlihatkan, agar senantiasa kita berintrospeksi, memperbaiki diri. Ya. Jadi 1 kali salawat Allah balas 10 kali. Kemudian tempat yang ketiga, ya, Yaumul Jum'ah, ya, wa Lailatul malam Jumat dan siang Jumat, hari Jumat. Semenjak terbenam matahari hari Kamis, malam Jumat sampai nanti Jumat sore, banyaklah membaca salawat kepada Nabi. Apapun ketika kita beraktivitas, bekerja, iringi dengan salawat. Berjalan dari sini Surabaya hari Jumat, baca salawat. Insyaallah 1000 lebih, ya, kita baca. Ya. Nabi SAW bersabda di sini tentang salawat di hari Jumat dan di malam Jumat. Qala Nabi SAW, aksirus salata alayya yaumal Jumat. Perbanyaklah oleh kalian membaca salat pada hari Jumat, wa lailatul Jumat, dan pada malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Coba 1 dibalas 10. Sehari saja kita baca 10 kali, berarti Allah telah mencatat 100. Kalau 100 berarti 1000. Soal tabungan kita nanti di akhirat akan banyak kalau kita perhatikan ini. Ya, banyak membaca sholawat di hari Jumat. Ya. Ini pekanan, aktivitas sholawat pekanan. Sementara harian, setiap hari, ya, waktu yang keempat bersalawat. Nanti yang tidur saya suruh menyebutkan waktu-waktu membaca sholawat, ya. Yang tidak bisa menyebutkan, ya, yang tidur saya suruh hafalkan hadis sampai hafal di sini, ya. Rubianto, ya, Rubianto, berdiri. Sudah nyampe mana? Malang sudah? Belum? Sudah turun di Terminal Arjosari? Belum? Belum? Ya, belum? Kalau tidak ingin ngantuk di pagi hari, tidur segera. Jam 9 segera tidur. Jangan ngobrol di lapangan, depan kamar. Insyaallah tidak ngantuk. Maksimal 10, jam 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Itu sudah 6 jam. Ngalah-ngalahin bayi itu. Bayi itu wajib tidur 8 jam sehari. Wajib. Kalau ingin sehat. Kalau kamu 8 jam kebanyakan tidur tidak sehat. Ya. Ini nanti di sini tidur, di kelas tidur, di lapangan tidur, di masjid tidur. Nanti bisa cari tidur lagi. Ya. Saya sering katakan, yang kaya itu sekarang itu pengusaha Walid, Ibnul Walid. Ya. Cuma di Kalimantan banyak orang punya rumah kosong dijadikan
rumah Walid. Ibnul Walid. Karena 1 kilonya air liur Walid itu harganya 15 juta. Tergantung barangnya bagus atau tidak. Dari 10 juta sampai 15 juta, yang super sampai 15 juta. Air liurnya diimpor kemana? Ke Cina dan Korea dan macam-macam. Andai kata air liur kamu itu seharga itu, insya Allah pesantren sudah tingkat 10 nanti bangunannya. Kita akan bikin penampungan air liur di setiap tempat tidur. Dan di masjid juga akan ditempatkan tempat-tempat air liur. Bantalnya dimodifikasi bagaimana air liurnya bisa tersaring. Kita sediakan gratis. Kalau memang harganya sampai 15 juta. Tapi siapa yang mau beli air liur kita ya? Ya, yang keempat, ya, ini sholat harian. Ya, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Ya. Jadi kalau menyatakan diri sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya umat Nabi, tapi tidak pernah atau jarang bersalawat kepada Nabi, berarti cintanya apa? Palsu. Ya. Dalam penyair Arab mengatakan ingkar hubbuka hakikon la ta'tu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau cintamu benar-benar murni, ya, kamu akan taat kepada orang yang kamu cintai. Karena orang yang cinta akan taat kepada orang yang dicintainya. Suruh beli lontong malam hari, beli deh. Ya. Karena sudah cinta. Ya. Suruh cari bakso nggak ada, suruh bikin tukang baksonya. Bagaimana? Ya. Sama yang dikasihinya bisa makan bakso. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu asran." Ya. Coba kalau semangatnya kayak main futsal tadi, subuh-subuh sudah pergi main futsal, lomba, belajarnya kayak gitu, menghafalnya gitu. Subhanallah. Tidak ngantuk kan kalau suruh main? Tidur kan? Ya tidur. Lomba futsal, lomba sepak bola, sehat, ya tidur. Coba menghafal Qurannya kayak gitu, menghafal hadisnya kayak gitu, bisa melawan rasa ngantuk. Ya. Antum akan hebat dunia dan akhirat. Kalau sudah tanding, walaupun suruh siap jam 3, siap. Tapi kalau suruh tahajud, ini suruh ngaji begini. Baik. Jadi kata Nabi SAW, man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakat syafaati yaumil qiyamah. Coba bayangkan, dengarkan. Barang siapa yang bersalawat kepada hina yusbihu asran, ketika pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asran, ketika sore hari 10 kali, adrakat syafaati yaumil qiyamah, kelak dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Rugi kan kita kalau tidak baca? Janji Rasul akan mendapatkan syafaat kubra nanti di padang mahsyar.
Ya. Alhamdulillah kita dibantu kebiasaan kita membaca zikir soba dan zikir masa. Karena di akhirnya ini mesti diakhiri dengan sholawat. Ya. Jadi gunakan sore hari pada asar sampai maghrib, pada sholat subuh sampai terbit matahari 10 kali sholawat kepada Nabi. 2 menit saja itu ya. Untuk mendapat syafaat. Karena nanti kelak kata Nabi SAW di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan manusia seluruhnya dari Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan di padang mahsyar. Tahun 2018 kemarin Dewan Sensus PBB Internasional itu menghitung jumlah manusia di bumi sudah jumlahnya 7 miliar. 7 miliar. Ini berapa orang di pesantren ini? Iya, tidak sampai 300, tapi antri mandi, dor pintu habis dirusak. Ya. Ngantri makan rebutan. Ini ada 7 miliar kita ngantri itu. 7M. Sampai kala itu disebutkan dalam hadis itu manusia tidak lagi sanggup. Ya Allah segera putuskan kami mau surga atau neraka terserah. Karena Allah dekatkan matahari pada itu nasamsu yauma idzin milan wahidan. Matahari dekatkan pada saat itu di padang mahsyar apa? Milan wahid, 1 mil saja. Berapa 1 mil itu? 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Sekarang jarak matahari ini berapa dari bumi kita? 150 juta kilometer. Itu jaraknya. Tapi kamu kalau dijemur sama ustaz kan ada sholat, itu panasnya luar biasa. Bahkan kalau siang hari sekarang sumuk katanya, panas sekali, suap, tidak kuat kadang-kadang itu. Ini padahal jarak mataharinya 150 juta kilometer, 149, berapa gitu. Ya anggap saja 150 juta kilometer. Nanti dikatakan 1,6 kilometer, 1 mil. Apa yang membuat panas saat itu, suasana saat itu? Pertama karena jumlah manusia yang dikumpulkan pada satu tempat yang sangat banyak, 7M lebih mungkin. Yang kedua, matahari didekatkan. Nah, kala itulah kemudian Rasulullah memberikan syafaat. Manusia kala itu suruh datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam jawabnya, nafsi. Saya sendiri tidak bisa bertanggung jawab untuk amalan-amalan saya. Saya hanya bisa mikirkan saya sendiri. Jadi kata Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa pada saat diminta pertolongan agar segera memberikan syafaat kepada mereka, minta kepada Allah agar segera memutuskan mereka. Mereka semua menjawab nafsi. Saya hanya bisa bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Udah kamu urus diri kamu masing-masing. Ya. Sampai minta kemudian mereka dianjurkan, ayo datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sana datang kepada Nabi SAW. Maka mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah. Maka saat itulah kemudian dimulailah tahapan-tahapan di padang mahsyar itu. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat kubra kepada umatnya ini. Ya. Terutama nanti umatnya diberi apa? Air minum dari telaganya, telaga Al-Kautsar. Karena rasa haus yang tidak bisa diukur rasanya pada sangat haus sekali. Teringnya matahari, orang banyak berkumpul. Tapi umatnya disambut oleh Nabi dengan air minum yang diambil dari telaga Kautsar. Gayung-gayungnya seperti bintang di atas awan sangat banyak, bergemerlapan seperti karena terbuat dari emas dan permata. Jadi umatnya dengan mengambil minum dari telaganya. Ya. Wa may yashrabu minhu la yadma'u abadan. Dan yang minum dari telaga ini tidak akan pernah merasakan haus. Ya.
Jadi yang banyak bersolawat nanti kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan lupakan setiap hari untuk bisa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ya, walaupun banyak 15 tempat yang harus kita perhatikan ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita berdoa hendaknya diawali atau diakhiri ya dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita berdoa kita harus mengakhirinya dengan sholawat. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna du'a mauqufun baina sama wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya doamu mauqufun, berhenti, tertahan, ya, baina sama wal ard, antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai', doamu tidak akan naik atau diterima oleh Allah Subhanahu hatta Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kamu baca doa 500 halaman atau kamu baca doa Adhkar Muslim ini seharian atau Al-Adhkar karya Imam Nawawi, tapi tidak diakhiri atau di tengah-tengah kamu tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan naik doa, tidak terima. Jadi itu diantara etika kita berdoa. Pertama, etika berdoa itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru menyebutkan doa, isi doa. Terakhir kita bersolawat kepada Nabi agar doa kita diterima. Ya, itu dan diantara yang penting ketika kita mendengar Rasulullah disebut di mana saja. Ya, baik ketika berjalan di majelis terutama Rasulullah disebut, kita juga harus menjawab atau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau alaihi salatu wassalam. Ya, dimanapun kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita harus kembali bersalawat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah diantara tempat-tempat ya di mana kita harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.